Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali matematika, yang mana pembahasan kali ini kita akan membahas sifat-sifat operasi hitung pada bilangan. Sifat-sifat operasi hitung pada bilangan kita bagi menjadi 3. Yang pertama, sifat komutatif atau yang biasa kita kenal dengan pertukaran, dan ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian atau perkalian dan penjumlahan. Oke, kita contohkan. Oke, A ditambah B itu akan sama hasilnya dengan B ditambah A. Jadi walaupun A tambah B atau dibalik seperti pertukaran ini, dari sifat komutatif, B ditambah A itu akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, kita beri contoh bilangannya. Oke, tadi kalau kita simbolkan A ditambah B sama dengan B tambah A. Nah, kalau kita berikan atau dalam bentuk angka atau bilangan, 4 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 4. Nah, kalau ini ditukar ya, posisi A ini B, nah kemudian dibalik, B-nya di depan, A-nya yang kedua. Nah, ini akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 4 ditambah 2, 6. Nah, ataupun 2 ditambah 4 akan menghasilkan yang sama, yaitu hasilnya 6. Oke, tadi penjumlahan, sekarang perkalian. A dikali B, nah atau kita tukar, bisa B dikali A, itu akan sama hasilnya dari keduanya. Oke, kita akan berikan contohnya. Oke, kita lihat A ini 3, B 4. Nah, atau ditukar, 4 dulu baru dikali 3. Nah, ini akan sama-sama menghasilkan nilai atau hasil 12. 3 dikali 4 12, ataupun 4 dikali 3 itu akan tetap hasilnya 12. Oke, sifat operasi hitung pada bilangan yang kedua yaitu sifat asosiatif. Oke, apa itu asosiatif? Sifat asosiatif atau biasa kita kenal dengan pengelompokan. Oke, untuk sifat asosiatif ini pun sama berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Oke, kita berikan contohnya. Nah, contoh sifat asosiatif, pengelompokan, seperti ini. A ditambah dalam kurung B tambah C. Ini untuk yang penjumlahan. Nah, itu sama dengan, bisa dengan dalam kurung terlebih dahulu A tambah B, nah kemudian di luar kurung tambah C. Ini akan menghasilkan hasil yang sama atau nilai yang sama. Oke, kita akan langsung berikan contohnya di sampingnya. Oke, kita berikan dalam bentuk bilangannya ya. Di sini A 4, B 3, C-nya 2. Nah, 4 tambah dalam kurung 3 tambah 2. Nah, itu akan sama hasilnya dengan dalam kurung 4 tambah 3 ditambah 2. Oke, kita jumlahkan. 4. Nah, dalam kurung 3 tambah 2, 5. Jadi 4 ditambah 5, ya 9. Ini 9. Oke, kita ke yang satunya. Dalam kurung 4 tambah 3, 7. Betul. Nah, 7 ditambah 2, 9. Jadi ini dengan yang ini sama hasilnya 9. Nah, ini jika contoh yang seperti ini namanya sifat asosiatif. Hasilnya berapa? 9. Oke, kita akan mencoba sifat asosiatif yang perkalian. Oke, sama dengan penjumlahan,
ini bedanya perkalian. A dikali dalam kurung B dikali C. Nah, itu sama saja akan menghasilkan yang sama, nilai yang sama. Dalam kurung A kali B dikali C. Nah, kita akan berikan contohnya. Oke, contohnya A di sini 2, B di sini 5, dan C-nya adalah 3. Oke, 2 dikali dalam kurung 5 dikali 3. Nah, itu akan sama hasilnya dengan dalam kurung 2 kali 5 dikali 3. Oke, 2. Nah, di dalam kurung berapa hasilnya? 5 kali 3? Ya, betul, 15. 2 dikali 15 berapa? 30. Nah, ini pun kita akan coba. Yang di dalam kurung 2 kali 5 berapa? 10. Nah, kemudian dikali 3, ya 30. Jadi yang ini dengan yang ini hasilnya sama, yaitu 30. Oke, sampai sini dapat dipahami. Kayak yang pertama, sifat komutatif itu berlaku untuk perkalian dan penjumlahan. Di sini contohnya sudah diuraikan tadi, penjumlahan ini perkalian. Sifat asosiatif yaitu pengelompokan. Lihat, ada yang dikelompokkan ya. Nah, ini sifatnya asosiatif, pengelompokan. Nah, ini pun sama berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Oke, yang terakhir yaitu sifat distributif. Nah, yang ketiga sifat distributif, atau kita istilah yang lain yaitu penyebaran. Oke, penyebaran ya. Oke, kalau sifat distributif di sini perkalian terhadap penjumlahan, dan yang kedua perkalian terhadap pengurangan. Oke, kita akan lihat contohnya. Oke, contoh sifat distributif. Kita lihat A dikali dalam kurung B tambah C, atau sama dengan A dikali B ditambah A kali C. A kali B tambah A kali C. Oke, kita langsung pada contohnya. Contoh bilangannya. Oke, perhatikan kembali. A dikali B tambah C, atau A kali B ditambah A kali C. Oke, bagaimana mendapatkannya? Oke, A di sini adalah 2, B 4, C 3. Nah, seperti ini cara pengerjaannya. Lihat, 2 dikali 4. 2 kali 4 sama. Nah, ini tanda tambahnya ini. Nah, sekarang yang 2 lagi. 2 dikali yang satunya, bilangan satunya 3. 2 dikali 3. Jadi kita lihat lihat tanda lengkungnya, garis lengkung. 2 kali 4. 2 kali 4 ditambah 2 dikali 3. Nah, ini yang disebut dengan sifat distributif, yaitu penyebaran. Seperti ini contoh soalnya. Oke, dapat dipahami ya. Nah, kita akan lihat hasilnya. 2 kali 4 ya 8, ditambah 2 kali 3. 2 kali 3 ya 6. Itu akan menghasilkan 8 tambah 6 berapa? Ya 14. Oke, bisa dengan seperti ini. Yang seperti ini ataupun yang ini. Ini pun sama akan menghasilkan nilai 14, hasil 14. 2 dikali yang dalam kurung 4 tambah 3 berapa? 7. 2 dikali 7 14. Nah, ini sama. Ini pun sama, 2 kali 4 8. 2 kali 3 6, hasilnya 14. Nah, ini yang selanjutnya, A yang kali terhadap pengurangan. A dikali dalam kurung B dikurangi C. Itu sama dengan atau akan menghasilkan sama dengan yang contoh yang ini, dalam kurung A kali B dikurangi A kali C. Ini sama penyebaran dari
A kali B dikurangi C. Ini jika ingin panjang yang seperti ini, namanya ini sifat distributif penyebaran. Oke, kita akan berikan contohnya. Oke, kita lihat A di sini 3 dikali B atau dalam kurung B-nya 5 dikurangi C 2. Nah, atau bagaimana kok bisa menjadi panjang seperti ini? Nah, ini hasil atau dari penyebaran ini. Nah, kita lihat nih, ini A, ini B, ini C. Nah, 3 dikali 5, lihat 3 kali 5 dikurangi, tandanya kurang. Nah, 3 kali 2 dari mana? Ini 3 dikali 2. Nah, jadi 3-nya disebutkan 2 kali, 5-nya dan 2-nya 1-1. Sampai sini paham ya? Nah, akan menghasilkan berapa hasilnya? Oke, 3 dikali, nah dalam kurung 5 dikurangi 2 berapa? 3. 3 dikali 3, ya 9. Oke, ini hasilnya 9 ya. Ini hasilnya 9. Nah, kita coba yang ini. 3 dikali 5, ya 15. Ini 15. Dikurangi 3 dikali 2, 6. 15 dikurangi 6, berapa? 9. Ini hasilnya 9, yang ini pun hasilnya 9. Oke, ini pun tadi yang di atas sama ya, ini hasilnya 14 dan ini pun hasilnya 14. Nah, 8 tambah 6 itu hasil dari yang ini ya, 2 kali 4 ini 8, 2 kali 3 ini 6. Nah, ini tidak diuraikan seperti di atas, tapi yang penting hasilnya 9. Ini hasilnya 9, ini hasilnya 9. Oke, sudah dapat dipahami. Jadi sifat operasi hitung pada bilangan itu ada sifat komutatif yaitu pertukaran, sifat asosiatif pengelompokan, dan sifat distributif yaitu penyebaran. Yuk, kalian harus bisa memahami dari ketiga sifat ini. Sifat komutatif berlaku untuk perkalian dan penjumlahan, begitupun dengan sifat asosiatif penjumlahan dan perkalian. Nah, kalau sifat distributif itu perkalian terhadap penjumlahan, perkalian terhadap pengurangan. Dapat dipahami? Jika tidak dapat dipahami, boleh bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.